Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Aku senang bisa bertemu lagi dengan adik-adik untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Aku berharap kalian semua tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Baik adik-adik, kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan supaya kami bisa belajar akan firman-Mu dengan baik. Ajarlah kami untuk mengerti akan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Berkati seluruh anggota keluarga kami, papa, mama, adik, kakak, teman-teman kami yang lain, guru-guru sekolah minggu kami. Biarlah kami semua boleh sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, pagi hari ini kita akan masuk dalam pelajaran yang kelima di triwulan yang kedua di tahun 2022. Mari kita jangan lupa kita siapkan lembar murid kita. Kita sama-sama belajar juga Alkitab kita siapkan ya. Oke, hari ini kita akan masuk di pelajaran yang kelima dengan berjudul Tetap Setia Menjadi Saksi Kristus. Tetap setia menjadi saksi Kristus. Oke, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dari Wahyu 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Wahyu 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Adik-adik bisa sama-sama buka di rumah dan kita akan mulai membahas satu persatu ya. Nah, adik-adik di sini dikatakan kepada jemaat di Smyrna. Nah, firman Tuhan di Wahyu 2 ini ditulis oleh Yohanes. Yohanes menulis ayat ini untuk jemaat Tuhan yang berada di Smyrna. Nah, kita mau tahu lebih dulu, apa sih Smyrna itu kota apa dan terletak di mana? Nah, nggak ada salahnya kita akan belajar dulu lokasi dari Smyrna. Kota Smyrna terletak di titik strategis di pantai Aegea Anatolia. Kalau ada dilihat di peta ini, tempatnya berdekatan dengan Efesus, Sardia, Philadelphia, ya. Dekat juga dengan Pergamus ya. Ini semua daerahnya Anatolia. Nah, di sini dibilang kota Smyrna itu adalah sisa-sisa kota tertua yang didirikan oleh masyarakat adat. Nah, saat ini lebih dikenal dengan sebutan kota Izmir yang terletak di negara Turki di bagian Asia Kecil ya. Adik tahu ini adalah kota Smyrna, lokasinya di situ yang saat ini dikenal dengan Izmir yang terletak di negara Turki bagian Asia Kecil. Baik adik-adik, kita kembali ke firman Tuhan. Nah, di ayat 8 firman Tuhan mengatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Nah, adik-adik, pada saat ini Yohanes ingin memberikan kekuatan kepada jemaat di Smyrna. Kenapa Yohanes mau memberi kekuatan? Karena pada saat itu jemaat Smyrna ini banyak mengalami tekanan dan penganiayaan adik-adik. Jadi, Turki atau Smyrna ini terletak di suatu negara yang sangat kaya sebetulnya. Negara ini adalah negara yang terkenal dengan perdagangan komoditi wangi-wangian, mur dan kota perdagangan yang sangat maju. Berarti kalau dibilang ini adalah kota dalam negara yang sangat kaya adik-adik, seharusnya mereka tidak kekurangan, tidak menderita. Tapi kenapa dikatakan sepertinya nasihat ini ditujukan kepada kota Smyrna yang seolah-olah mereka menderita? Nah, ternyata jemaat Tuhan yang di Smyrna ini mereka menolak untuk menyembah kepada berhala, menyembah kepada Kaisar Romawi. Mereka menolak akan itu semua.
Mereka memilih untuk tetap beribadah kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mereka dikucilkan adik-adik. Mereka mengalami penganiayaan dalam perekonomian. Mereka dikucilkan. Mereka tidak boleh membeli hasil-hasil perdagangan. Dan perdagangan mereka pun gak ada yang mau beli. Mereka terisolasi. Mereka dikucilkan. Bahkan ada yang sampai disiksa, dimasukkan ke dalam binatang buas. Mereka sungguh ketakutan, mereka takut sekali, dan sepertinya mereka betul-betul memerlukan kekuatan ya. Oleh sebab itu, Yohanes mengatakan di sini bahwa inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Nah, Yohanes mau meyakinkan kepada jemaat Smyrna bahwa mereka harus terlalu setia kepada Allah kita, yaitu yang awal dan yang akhir. Kita kenal dengan Alfa dan Omega. Dia yang telah datang ke dunia dan mati di kayu salib demi dosa-dosa kita. Kemudian dia juga bangkit pada hari yang ketiga dan hidup selama-lamanya. Dalam arti dia juga menyediakan kehidupan buat kita di surga. So adik-adik, Yohanes memberikan kekuatan kepada jemaat di Smyrna untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap setia walaupun keadaan sulit, dikucilkan, dianiaya, tidak boleh mungkin kesulitan makan. Tetapi di sini dikatakan di ayat yang ke-9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Kaya di sini bukan berarti kaya mereka kaya secara dunia, tetapi mereka kaya karena Tuhan Yesus pasti memelihara mereka. Karena apabila kita setia sama Tuhan, pasti pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Dikatakan juga di ayat yang ke-10, dikatakan di sini, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu. Dan di sini dikatakan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Artinya penderitaan yang mereka lakukan itu tidak akan selama-lamanya adik-adik. Akan ada akhirnya. Penderitaan mereka akan berakhir dan pastinya akan berakhir dengan sukacita. Karena Tuhan Yesus melindungi mereka. Tuhan Yesus melindungi jemaat Tuhan yang setia, tetap setia kepada Tuhan. Nah, di ayat yang ke-10 bagian terakhir dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. So adik-adik, kenapa sih dibilang kita harus setia kepada Tuhan Yesus? Karena ini adalah janji Tuhan yang tertulis di firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus selalu memelihara kita dan Dia akan memberikan kita mahkota kehidupan. Kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus dan itu adalah kehidupan yang kekal yang pastinya akan bahagia bersama Tuhan. So, adik-adik, kita mau mengenal apa sih arti kesetiaan ya? Kita udah belajar mengenai setia kepada Tuhan Yesus. Kita mau mendalami apa sih arti setia itu sendiri. Setia adalah sikap memiliki keyakinan yang sangat dalam terhadap sesuatu dan memberikan hidupnya kepada sesuatu yang diyakininya dengan sepenuh hati, walau harus mengalami tantangan dan penderitaan. Nah, di sini kita lihat ada Yohanes yang mengajar jemaat di Smyrna. Dia tetap memberikan kekuatan kepada jemaat yang pada saat itu mengalami penderitaan, mengalami kesulitan. Dia tetap memberikan motivasi bahwa mereka harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kakak juga mengajak adik-adik semua untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Mungkin pastinya banyak tantangan. Kita nggak mengalami tantangan seperti jemaat di Smyrna. Kita nggak mengalami kesulitan makan atau sebagainya, atau dikucilkan, tidak ya. Tetapi, kalaupun Tuhan izinkan, pasti Tuhan akan menolong kita adik-adik. Kakak mau tetap memberi motivasi adik-adik untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Setia belajar firman Tuhan Yesus, tetap setia berdoa, tetap setia rajin datang sekolah minggu, beribadah kepada Tuhan. Kenapa adik-adik? Karena adik-adik akan mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan sudah janjikan. Dan pastinya adik-adik selalu dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi adik-adik jangan takut dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Yohanes,
apapun resikonya ya. Dan kita mengambil langkah-langkah yang simpel dulu. Kita harus setia baca firman Tuhan. Kita harus tetap setia berdoa. Kita harus tetap setia menghafalkan ayat hafalan. Belajar firman Tuhan di sekolah minggu. Itu adalah sikap adik-adik yang tetap setia kepada Tuhan Yesus. Walaupun mungkin gak sempat, atau mungkin ada ulangan, ada ujian, tetapi adik-adik tetap setia kepada firman Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan Yesus. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ya. Baik adik-adik, kita akan masuk kepada ayat hafalan di pagi hari ini. Ayat hafalan diambil dari Wahyu 2 ayat yang ke-10b. Kita baca sama-sama ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sekali lagi ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Baik adik-adik, ini adalah firman Tuhan. Kita akan mengakhiri firman Tuhan di pagi hari ini. Kita mau sama-sama berdoa ya. Kita akan lipat tangan, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu Bapa. Ajarlah kami untuk tetap setia belajar firman Tuhan, tetap setia berdoa dan membaca firman-Mu, dan tetap setia menyembah Tuhan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran pagi hari ini. Berkati kami semua Tuhan, dan biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam hati kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sekolah minggu sudah selesai. Jangan lupa ayat hafalan dihafalkan, lembar muridnya diisi. Oh iya adik-adik, kakak juga mengajak adik-adik untuk datang ke sekolah minggu offline di tanggal 15 Mei. Ayo kita akan bertemu muka, kita akan bertatap muka dan sama-sama belajar firman Tuhan di gereja kita TLCC. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.